Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Sebenarnya kau lebih jahat dari iblis, Ki Ampuh, kata suara Erwin. Benar, benar katamu. Aku lebih dahsyat daripada iblis. Hanya yang lebih kuat dari iblislah yang dapat mengalahkan engkau. Dan aku akan membinasakanmu. Engkau tidak akan berhasil. Enyahlah, aku tidak mau mencari keributan. Cukuplah yang telah lalu. Tidak, percuma aku pergi ke Mbah Penasaran kalau aku tidak mempergunakan kekuatanku yang baru. Mestinya dulu kau bunuh aku. Bayi yang baru saja lahir itu kini diam, tenang, dan Indah berkata sambil menangis, "Kau datang, Bang?" Lalu tangannya bergerak, membuat suatu gerak bagaikan memeluk seseorang. Pada perasaannya, dia memeluk Erwin yang sedang memeluk dia. Kemudian dilihatnya Erwin mencium anak mereka. Hilang segala rasa takut. Ia telah didampingi suaminya. Ki Ampuh tidak menyangka bahwa dia akan mendapat perlawanan. Dengan ilmu barunya tadi, dia yakin bahwa dari rumah pun dia bisa mencelakai bayi Indah. Orang akan heran karena dia sendiri tidak kelihatan. Ternyata dia tidak bisa melakukannya karena tangannya ditahan oleh Erwin yang juga tidak kelihatan di rumah itu. Sejak melarikan diri dari kejaran polisi, anak muda yang malang itu telah berkeliaran di Jawa Barat, kemudian pulang ke kampungnya. Di sana dia mengunjungi kuburan ayahnya, mohon diberi kekuatan-kekuatan baru, karena dia merasa bahwa dia akan menghadapi musuh yang lebih kuat. Dalam hati dia menyesal, mengapa dia harus jadi manusia harimau. Tetapi itu tidak bisa dielakkan. Maka jalan satu-satunya untuk mempertahankan hidup diri dan keluarganya hanyalah dengan mempertebal ilmu. Ia pernah dapat mimpi bahwa Ki Ampuh berada di hutan belantara menuntut ilmu. Dia tidak tahu di mana, tetapi dia merasa bahwa Ki Ampuh mempersiapkan diri untuk membunuh dia sekeluarga. 3 bulan lamanya dia berada di Tapanuli Selatan. Di kuburan ayahnya, dia memohon. Tetapi ayahnya berkata bahwa dia tidak punya ilmu lain daripada apa yang telah diperlihatkannya beberapa waktu yang lalu. Itu pun karena keadaan yang memaksa. "Dia sedang melatih diri, anakku," kata Jalubuk. "Hanya itu yang ku ketahui. Dia akan membinasakanmu dan seluruh keluargamu. Kalau kau tidak bisa menghadapinya, pergilah kau ke Muara Sipongi. Di sana masih ada kakekmu yang dulunya memelihara harimau, kemudian diturunkan kepadaku. Dia punya banyak ilmu yang tidak bisa diuraikan dengan akal manusia, karena semua itu kekuatan gaib yang tidak ada di dalam buku apapun juga. Dulu pernah ada kitabnya, ditulis dalam huruf Batak. Ilmu itu sudah ada sebelum orang-orang Tapanuli memeluk agama. Dikala moyang kita masih menyembah patung, masih memuja hantu dan jin. Dikala batu-batu keramat masih bicara. Di masa manusia masih dapat berjalan di atas permukaan air. Pergilah kau ke sana." "Apa yang harus kulakukan, ayah?" "Ompungmu nanti memberitahu. Patuhilah. Kalau beliau berkenan, kau akan mempunyai ilmu yang tinggi. Barangkali kau bisa mengimbangi Ki Ampuh. Dia tentu akan hebat sekali. Di Banten dan Cirebon banyak orang pintar dengan kepandaian yang luar biasa. Mereka bisa memanggil orang dari seberang, bisa menundukkan hati yang sekeras baja, bisa menaklukkan musuh hanya dengan pandangan mata saja. Orang-orang di Jawa
banyak yang sudah tidak percaya, tetapi masih ada juga yang percaya, bahkan menuntut, termasuk orang-orang besar dan terpelajar yang punya kedudukan penting di dalam masyarakat. Aku akan ke sana, Ayah. Sekali-kali Ayah datang melihat aku, bukan? Coba berdiri sendiri. Belajar harus dengan ketekunan. Waktu melatih diri harus bisa memusatkan segenap pikiran pada kehendak hati. Harus membuta dan menuli. Kau mengerti maksudku? Mengerti, Ayah. Tidak boleh terganggu oleh apapun. Walaupun ada beruang atau ular mendekati dirimu atau duduk di pangkuanmu. Walaupun ada jin dan jembalang di hadapanmu, tak boleh terangkat atau bergoncang tubuhmu, walaupun ada geledek atau petir sabung menyabung. Mengapa Ayah mengetahui syarat-syarat itu? Karena aku dulu pernah coba menuntut, tetapi gagal karena tidak memenuhi salah satu syarat. Syarat apa yang tidak terpenuhi, Ayah? Ketika aku sedang memusatkan pikiran untuk menidurkan seekor harimau liar, aku teringat pada seorang wanita. Nyaris aku mati oleh binatang itu, tetapi ompungmu datang menolong. Ompung berkelahi dengan harimau itu. Tidak, harimau yang sedang melompat hendak menerkam diriku terhenti di udara, lalu jatuh terkulai ke tanah. Ompungmu memang luar biasa. Lalu bagaimana? Ompungmu marah dan menyuruh aku pulang. Mungkin aku pun tidak akan berhasil. Kalau aku nanti teringat pada istriku, bagaimana? Jangan. Kelak kau bisa bertemu lagi dengannya. Tanpa ilmu itu, kau akan mati dimakan Ki Ampuh. Kenapa dia begitu benci padaku? Kami sudah berdamai. Dalam kebangsaan, kita satu walaupun lain daerah. Tetapi dalam hal ilmu kebatinan lain, Erwin. Orang saling mengatasi. Kadang-kadang bukan soal benci atau permusuhan, tetapi semata-mata hendak menunjukkan bahwa ilmu dari negerinya lebih hebat. Ki Ampuh sudah beberapa kali tak berhasil. Dia malu karena ilmumu, seodah dan piaraanmu. Begitu pula kemampuanmu sewaktu-waktu jadi setengah harimau lebih tinggi dari ilmunya, yang mulanya dia pikir sudah sangat luar biasa. Bagaikan dua petinju, yang kalah selalu menantang kembali untuk bertanding ulangan. Begitu juga dalam hal ilmu kebatinan. Aku akan coba, Ayah. Kau harus berhasil kalau kau sayang pada istri dan anakmu. Lalu ada satu lagi yang harus kau laksanakan. Kau tak boleh naik kendaraan ke Muara Sipongi. Maksud Ayah, harus berjalan kaki. Tidak akan ada yang membantu. Tidak akan ada saodah atau aku. Betul-betul jalan kaki. Itu lebih dari 100 kilo. Kau tak boleh berhenti. Selain di waktu malam, tak boleh tidur. Kalau hujan atau terlalu panas, tak boleh berteduh. Tak boleh menoleh ke belakang. Hanya boleh makan nasi dan minum air yang tidak dimasak. Tak boleh makan makhluk yang bernyawa. Artinya, tak boleh makan ikan atau daging apapun. Hanya nasi, daun-daunan, garam, dan cabai. Ingat, tak boleh makan di piring. Juga tidak boleh memakai alas kaki. Erwin mengingat-ingat semua pesan ayahnya. Kemudian dia berangkat. Di jalan dia kehujanan dan kepanasan, bertemu dengan harimau. Berkali-kali mendengar orang memanggil dia dari belakang. Dia berjalan terus tanpa menoleh. Kakinya melepuh-lepuh oleh batu-batu tajam di jalan yang amat buruk.